Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Warisbi ya. Nah, kali ini saya sama Mbah Parto ya. Mbah Parto ini salah satu tokoh yang ada di Singosari, tokoh budaya ya. Nah, di saat kita bicara budaya ya, otomatis kita ada istilah uri-uri ya. Jadi biar ada sesuatu yang mungkin sekarang ini menimbulkan persepsi ganda ya tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada zaman dahulu. Nah, sekarang ini di saat kita bicara misalkan masalah dupo, ya, kadang-kadang misal kita ngobong dupo itu wis asumsinya orang itu macam-macam. Nah, dari sini kami ingin mohon penjelasan ya, agar masyarakat ini tetap bisa memahami kebenaran, bahwa kebenaran itu tidak hanya pada posisi sekarang. Jadi zaman dulu itu juga banyak kebenaran-kebenaran yang harus dilestarikan, kan gitu Mas. Iya. Nah, sekarang saya ingin ini Mbah, perkenalan dulu lah Mbah ya. Mbah Parto ini misalkan asli mana ya, misalkan jenengan sebagai seorang budaya tadi, misalkan jenengan ini mungkin ada silsilah yang perlu disampaikan ya, sehingga apa yang jenengan sampaikan tadi paling enggak bisa menjadi salah satu pedoman yang bisa dipedomani tentang kebaikan-kebaikan di zaman lalu, dan sekarang pun itu tidak salah kalau kita melakukan itu. Contohnya membakar dupa. Nah, saya mohon penjelasan Mbah Parto ini sebenarnya siapa sih? Nah, monggo Mbah Parto. Rotuk banter dia. Nama saya Supartono. Supartono, nggih. Ya, semua rekan-rekan memanggil saya Mbah Parto. Saya seorang pekerja seni, dan saya juga nguri-uri budaya kita sendiri, jadi budaya Nusantara. Jadi rumah saya di Karanglo, Singosari. Berarti asli Singosari. Karanglo niku ikut kecamatan Singosari nggih. Kecamatan Singosari. Oh nggih. Oh ya Karanglo nggih. Nah, terus gini Mbak, di saat kita bicara masalah budaya ya, apakah ada yang kayak dipedomani Mbak ya, tentang contoh aja kita mengerucut aja Pak ya, ini yang sering menimbulkan persepsi itu masalah ngobong dupo itu loh Pak, itu ya apa sih rasionalnya itu ya nopo Pak? Sekarang kalau kita sebagai orang Nusantara ini masalah ngobong dupo ini, karena kalau kita banyak menginginkan supaya budaya kita tumbuh kembali. Ini hal-hal yang di luar nalar ini kita logikakan, jadi hal metafisika kita logikakan, ini baru masyarakat mau menerima. Jadi suatu contoh, ini ngobong dupo. Kenapa masyarakat banyak yang menilai bahwa ngobong dupo itu negatif? Di sini kita bedah secara logika, jangan sampai ngobong dupo atau menyediakan kembang bunga termasuk ini dianggap negatif. Ini harus kita logikakan. Jadi kalau istilahnya hal metafisika kita logikakan, ini masyarakat mau mengerti, mau menerima. Nah, itu yang menjadi penting Mbak. Soalnya kan ngeten Mbak ya, kita bicara secara universal saja ya. Jadi gampangnya umat Islam di Indonesia ini banyak yang Islam keturunan ya. Jadi Islam keturunan, Islam abangan ya. Jadi tidak didasari dengan ilmu yang cukup ya, sehingga dengan adanya
kondisi sekarang ini banyak orang keminter, ya kemeruhan gitu Mbak. Nah jadi besar harapan kami hal-hal yang sifatnya berbau metafisika tadi di saat dirasionalkan, sing gampang dipahami Mbak. Untuk Apa ngobong duko, misalnya kalian dungo. untuk ngobong dupo ini, dupo ini yang diambil aromanya, jadi supaya baunya harum. Kalau bau harum itu kita menghadap ke Tuhan, ini akan lebih fokus, lebih tenang, lebih fokus. Oh, berarti hampir sama dengan ini Mbak ya. Kalau zaman sekarang Mbak ya, di saat kita misalkan sebagai orang Muslim ya, terus di saat jamaah subuh, di saat jamaah subuh tadi gak gawe wewangian ya, terus mari ngono tangi turu langsung subuh, kadang-kadang kan tonggone ngene kok apa temen ambune ya, Ya, akhirnya kan betul. terganggu. Ya, Apa kalau dihubungkan dulu sekarang itu, apakah rasionya juga bisa dikatakan itu menjadi pembenaran di saat dongo iku lek iso iku ya ambune semua. ya, betul. Jadi kita waktu berdoa itu harus baunya harum. Saya ulangi lagi bahwa dengan bau-bau harum kita akan lebih fokus dan lebih apa ya, lebih fresh. Ya, kita lebih fokus, lebih fresh. Jadi kita berdoanya betul-betul, kalau istilah luwih afdol. Ya. Jadi kenapa kita kok pakai jubah? Karena zaman dulu itu belum ada pabrik. Oh iya benar iki. Ya. Betul itu, kalau memang zaman dulu itu gak ada pabrik ya, jadi kayak misalnya sing zamane minyak wangi jenenge mesik itu gak ada semua Pak. Belum ada pabrik parfum, maka para nenek moyang dulu bagaimana cara kita bisa memenuhi bau-bau pewangian itu. Mereka memakai jubah atau kemenyan itu untuk memenuhi pewangian. Jadi pewangian ini yang diambil, kalau sekarang istilahnya aromaterapi, Oh aromaterapi. untuk aromaterapi. Jadi juga karena bau dari dupa atau kemenyan itu juga membuat kita bisa lebih tenang. Itu kalau istilahnya bisa menolak, kalau istilahnya aura negatif. Jadi kita akan lebih tenang, akan lebih Iya. Contoh kalau misalkan begini Mbak ya, implementasi penerapannya sama mana Mbak ya. Saya katakan itu kan oke ya, sembahyang itu kan tindakan juga. ya. Ya, tindakan juga. Di saat misalkan sembahyang sambil ngobong dupa itu kan nggak ada masalah juga Pak. Jadi ngobong dupo itu bukan untuk hal-hal yang lain, bukan untuk Benar. hal-hal negatif, tapi yang diambil kan aromanya. Ya. Jadi untuk hal-hal yang positif, untuk menghadap Tuhan. Jadi bukan hal-hal kalau sekarang katanya nyeluk setan, itu bukan. Itu hanya salah persepsi. Nah, saya kira. Nah ini loh, jadi jadi pemahamannya sebenarnya kan simple aja Mbak ya, simple aja ya. Jadi di saat misalkan setiap sholat ngobong dupo ya, karena ngobong dupo itu kan dupo dia tuku ya, nah, mungkin akan lebih khusyuk ya. Itu menurut saya sangat rasional sekali. Ya syukur-syukur kalau nggak usah pakai dupo bisa khusyuk. Tapi pengertian afdol, nah kan itu orang beda-beda Pak ya. Ya, Di saat aku luwih afdol lek sembayang iki gawe sempot cek tos. Nah, kan ngoten. nggih. Kalau apa golek campur kancane sembayang ambune apa koncone ngene malah ganggu koncone. Saya kira sebenarnya pemahamannya kan sesimpel itu, Mbak ya, sesimpel itu. Oke, Mbak. Jadi menurut saya pemahaman bakar dupa tadi di saat misalkan orang mau
mengatakan begini begitu ya biarin aja Mbak ya. Memang Biarin. dipikirin. Ya, ya. Tapi kalau dia tanya baru kita jelasin. Mungkin gitu Mbak ya. Ya, Jadi untuk apa ya? Untuk menepis atau agar sampai tidak terjadi cekcok ya segala macam ya. Di saat misalkan orang rasan-rasan ya biarin saja ya. Kan pengertian orang Islam kan juga ada istilah tabayun. Nah, misalnya Pak Hari sampean laposnya sembayang kok ngobong dupo barang. Nah baru saya jelasin kan ngerti nah Mbak. Lah atasin misalnya sampai ini ku apa sembayang gue dupo barang ini. Nah akhirnya kalau kan ngerti ya sak seneng udah kan ngerti iya. Tapi kalau bertanya kita jawab. Tapi lah misalnya mah itu kita biarin aja. Kan gitu Mbak ya. Maksudnya apa? Di saat orang kita tuh misalnya ngeladeni wong mah itu ya kan entek jarane lambi-lambi turah. Terus niki malih Mbak. ini Dulu sebentar. zaman-zaman nggih pripun. Mungkin Ini ada jadi membakar dupa atau kemenyan. Ini kan dilakukan oleh nenek moyang kita. Jadi yang diambil yang jelas aromanya bukan hal-hal bukan hal yang lain. negatif. Jadi kita mengambil aromanya bukan untuk cari nyeruk setan, cari ini bukan. Jadi ngobong dupo atau kemenyan ini yang diambil aromanya untuk kita menghadap Tuhan. Dan juga hal ini Nggih. dilakukan ya nun sewu, ini semua agama juga membakar. Oh, nggih. Jadi, Contoh-contoh misalkan di Contohnya agama Islam agama misalnya. Hindu dulu. Oh, Hindu dulu ya. Hindu juga membakar. Nggih. Agama Buddha juga membakar. Nggih. Orang-orang Kristen atau orang ya saya katakan itu Nasrani juga membakar. Dan juga orang Islam itu ada di hadis Tarmisi. Nggih. Ada. Nggih. Jadi kebiasaan Nabi yang dilupakan itu membakar dupa kayu gaharu. Mbak kayu Kayu gaharu. Kayu gaharu itu tanaman surga. Itu dia di Tarmisi ada, bisa cari di Google mungkin ada itu. Ya di Tarmisi. Ya. Jadi intinya bahwa kita melakukan itu di samping semua agama itu juga melakukan hal yang sama, juga kita membakar itu semata-mata hanya di saat kita berdoa itu diiringi dengan bau-bau harum. Iya. Ya, Jadi memang agar aromanya dia- yang diambil. Aromanya yang diambil ya. Kayu gaharu itu kalau misalkan dibakar di pendopo di sini tuh mungkin radius berapa meter kan bau Mbak ya. Merasakan baunya itu. Jadi kalau yang dipakai oleh Nabi dulu Iya. itu dupa kayu gaharu. Pak kayu. Kayu gaharu itu termasuk tanaman surga. Ada itu. Gila. Jadi kayaknya pemahaman tentang membakar dupa ini kayaknya rasional yang jenengan sampaikan tadi mudah dipahami ya. Dan memang ada ada yang mendasar ya, ada dasar hukumnya kemarin kan ngoten apa Nggih. Nah, kalau dalam agama Islam ada di hadisnya, hadis yang apa tadi, hadis Tarmidzi tadi ya, Tarmidzi atau apa. Terus ini lagi Mbak ya, kaitannya dengan budaya lagi Mbak ya. Ini saya barusan punya putu Mbak. Ya, putu sih guru oleh selapan. Ya. Dulu tuh kalau anak-anak kecil itu kan kayak Mbak dikasih apa itu? Bawang apa-apa gitu. Itu maksudnya gimana itu? Anak kecil dikasih bawang atau brambang kadang-kadang ya. Ya. Itu maksudnya untuk menambah imun tubuh anak. Ya. Jadi anak tidak gampang terkena penyakit. Jadi bukan untuk hal-hal negatif kan, itu bukan. Jadi untuk supaya anak ini kesehatannya lebih fit diberi itu. Iya. Kan bukan hanya berambang Mbak ya, apa aja kayaknya
kayak ada apa delingu. Ya. Jadi anak kecil dulu diberi delingo sama bawang. Oh ya. Maksudnya delingo itu aroma delingo ini akan menolak bakteri, ya bisa dikatakan menolak penyakit. Jadi anak nggak gampang sakit. Iya. Kan biasanya kalau anak kecil itu kan kalau misalnya ketemu sanu, aku tak pengen gendong Ya. ya. Nah, sehingga dengan adanya delingu bawang yang biasanya itu ditaruh di kupluk Ya. kupluk bayi. Jadi juga bawang yang menambah imun tubuh dicarono badannya ini kuat. Ya, jadi nggak gampang sakit. Karena orang dewasa mungkin ngejak arek cilik, anak ini mungkin terlalu sensitif. Dan dengan adanya delingo bawang, Jadi kalau dia lebih itu kuat. misalkan dirasiokan lagi kayak delingu bawang itu misalkan untuk orang tua itu apakah masih bisa efektif juga Pak untuk menolak? Itu sebetulnya delingo bawang itu untuk orang tua juga efektif. Ada nggak kayak penelitian secara ilmiah misalkan ini? Ini saya bicara begitu ini berdasarkan penelitian. Oh, gini. Bukan sekedar saya ngomong, tapi dengan dasar penelitian. Jadi seperti delingo, meskipun sudah besar, kita bawa delingo sama bawang, itu juga menambah daya tahan tubuh. Iya. Soalnya saya pernah ya, ini wawancara dengan Mbah Tik ya. Mbah Tik itu usianya sudah 60 lebih. Dia naik ontel ya, hampir mengelilingi Indonesia dan beberapa negara tetangga. Itu sangunnya mek bawang. Ini memang betul-betul saya sendiri nanya, katanya kalau pakai bawang itu badan panas kayak vitalitas gitu macam tadi seperti Naik itu. vitalitas. Jadi bawang itu juga menambah vitalitas yang bawa. Oh gitu ya. Kalaupun hanya di bawah tok itu sudah berdampak Mbak ya. Karena apa? Bawang kan mengeluarkan aroma. Aroma benar. Ini aromanya yang Iya. berdampak pada diri si pembawa. Makanya ya bisa kita uri-uri budaya tadi di saat para nenek moyang melakukan itu bukan berarti tanpa dasar Mbak ya. Kenapa kok misalkan bawang berambang kok orang merica polo ae misalnya gitu. Otomatis ya didasari kajian tadi Mbak ya. Iya. Karena aroma terapi yang dikeluarkan dari bawang ya sama delingu berambang delingu ya. Itu tadi memang aromaterapinya yang diharapkan bisa meningkatkan imun. Nah, sebenarnya hal-hal yang seperti ini ya harus dikuatkan sebenarnya Mbak ya. Makanya disinilah peran-peran dari Kak Jenengan sebagai sebagai pelaku budaya, pegiat budaya yang uri-uri budaya. Nah, jadi ada hal-hal yang memang menurut saya harus dilestarikan. Contoh ya itu tadi ya, anak kecil ya harus pakai itu ya, tapi juga harus paham tentang maksudnya. Iya. Orang kok misalnya gawe ngene iku engko cek gak dileboni jin kan bener ngoten nah. Kan enggak Pak ya. Jadi lebih ke meningkatkan imun tubuh dengan aromaterapinya. Nah, itu Pak ya. Nah, jadi terus ada lagi Mbak. Saya ini kan punya kompetensi di bidang informasi Mbak. Jadi saya ingin tahu tentang sejarah-sejarah perkembangan informasi ya. Nah tadi ngomong sama Mbah Sugeng ya, Mbah Sugeng ya. Ini juga beliau ini juga budayawan juga ya. Kenapa di saat ada orang meninggal anak-anak kecil itu dikasih jet ya telinga ini?
kenapa Mbak itu Mbak? Jadi waktu dulu belum ada ya Belum ada peralatan HP juga HP belum, tahun 2000. ya komunikasi belum canggih seperti sekarang ya. Iya, Maka waktu dulu anak-anak kecil diberi jet di telinga, ini adalah suatu, kalau kita teliti, itu adalah suatu informasi. Jadi kalau di suatu tempat ada yang meninggal, Oh itu ya, ya. ini kalau kita beritahu ketok tular sulit ya, ya karena dengan adanya kesibukan mereka masing-masing. Jadi untuk ketok tular sulit, untuk yang mudah, untuk ketok tular supaya bisa gampang, ini yang untuk media, untuk Ya. media informasi. Informasi. Ini anak kecil diberi tanda di telinga jet. Ya. Ini anak kecil kan dolan kemana-mana. Ini ada yang ditanya, "Duh, kok diberi jet, ada yang meninggal, siapa?" Anak kecil ini akan memberitahu sehingga masyarakat sekitarnya ngerti bahwa di situ ada yang meninggal. Nah, ini cara nenek moyang dulu bagaimana cara memberi informasi. Jadi cara memberi informasi ini dengan media anak kecil. Karena anak kecil senang dolen kemana-mana. Ini mereka sedaerah itu akan ngerti, oh ada yang meninggal. Itu logikanya dia sebagai alat media informasi. Jadi orang kok misalnya cek gak sawanen itu Ya, bukan gitu. Mbak ya. Karena kenapa bilang cek gak sawanan? Ini karena dulu belum ada ilmu pengetahuan. Iya, iya, iya. Gampangnya karena belum bisa menjabarkan, gampangnya cek gak sawanan. Ini untuk mudahnya. Untuk memudahkan saja ya. Biar gak menimbulkan persepsi macam-macam. Ya. Gitu ya. Oh, berarti gua orang mati ya. Nah, terus apa anak kecil biar mau dikasih gitu. Kok cek gak sawanen le? Ya, biar anak kecil juga mau itu diberi, ini cek gak sawanan. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang menurut saya itu perlu diketahui ya. Jadi di saat kita itu tahunya itu hanya sepotong-potong atau tidak didasari dengan kalau istilah sekarang itu nggak mau bertabayun dengan yang menyebarkan info, kan akhirnya bisa salah paham ya, bisa menjadi hoax. Iya. Oke Mbak Parto, ini tadi kayaknya banyak yang saya dapat ini dari jenengan ya, utamanya tadi terkait dengan bakar dupo atau kemudian. Sebenarnya kegiatan tersebut itu semata-mata hanya bagaimana di saat kita berhubungan dengan yang kuasa ya, itu lebih afdol. Iya. Karena apa? Di saat kita misalkan berdoa, misalkan di tempat-tempat tempat-tempat wingit katanya ya, misalkan di mana tempatnya, misalkan namanya berdoa itu kan di saat dia pakai media wangi-wangi tadi itu mungkin untuk mengantisipasi di saat pas dungo kok ono kadang tikur sampam. Nah, itu saya kira rasional sekali ya, seperti halnya juga di saat kita berjamaah harus pakai wewangian. Nah, kan itu kan juga ada saya kira ada sunahnya juga ada. Itu juga tadi tentang yang pertama tadi kaitannya dengan membakar dupo. Terus tadi ada lagi di saat anak kecil harus di kupluknya itu ya dikasih terigu bawang ya, tujuannya itu hanya untuk menambah imun atau kekebalan. Itu memang rasional sekali, soalnya juga pernah dibuktikan teman saya keliling Indonesia naik sepeda ontel itu bekalnya hanya bawang lanang pagi siang sore makan itu. Nah, dan yang terakhir ya terkait dengan informasi. Nah, orang-orang dulu juga punya cara tersendiri, cara menginformasikan terkait misalkan dengan kematian ya.
Yang tadi anak-anak kecil dikasih jet ya. Nah itu di saat orang kita tidak tahu ya, mungkin yang dia tahu hanya ya kawanan Ya. ya, padahal dari kegiatan tersebut itu kan semata-mata di saat anak kecil dikasih itu, karena anak kecil ini dolen keluyuran Ya, keluyuran Ya. kemana-mana, sehingga masyarakat sekitar tahu. masyarakat tahu, oh berarti di lingkungannya arek iki ono sing ya. Mungkin itu Mbah Parto ya. Saya kira jenengan banyak ilmu tentang budaya-budaya yang mungkin suatu saat kita akan berbahas lagi ya. Semoga apa yang kita bahas sama jenengan tadi ya, bagi masyarakat yang mungkin kurang ngerti ya, paling tidak ini menjadi sebuah rujukan. Wis aja duwe pikiran sing macem-macem, ngobong dupa iku hanya pengin afdol ya, hanya pengin berdoa itu disertai dengan wewangian timbangannya ambune penguk atau ambek. Kan ngoten apa? Nggih. Ya mungkin gitu ya, liputan untuk siang hari ini dengan Mbah Parto ya, terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada zaman dahulu. Ternyata kebiasaan tadi mengandung maksud ya, jadi bukan tanpa ada tujuan ya. Alhamdulillah ini saya ketemu jenengan ada 3 pemahaman yang di masyarakat ini perlu tahu yang demikian ya. Jadi semoga dengan menyaksikan channel YouTube saya ini ada wawasan seperti itu ya, sehingga nggak janggal berpikirnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Mas Sugeng, jawaban dari bagaimana cara menggerus-gerus